wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya teman-teman di minggu ini? Oke, teman-teman, minggu ini kita sudah sampai di pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 berarti hanya tinggal 3 kali pertemuan lagi nih teman-teman kita dalam periode proses pembelajaran bahasa Indonesia ini. Kita ada di pertemuan ke-12, tapi kita ada di modul yang ke-11. Sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya tentunya, dalam satu modul teman-teman akan mempelajari 2 buah topik ya. Topik kali ini, topik pertama di modul ke-11 ini akan sangat-sangat berhubungan erat dengan topik yang kita bahas di minggu lalu, khususnya topik kedua. Siapa yang ingat topik minggu lalu yang kita bahas? Ya, betul. Topik minggu lalu itu kita membahas tema dan topik. Saya sedikit flashback ya. Tema itu yang saya sampaikan adalah sebuah payung yang sangat besar ketika teman-teman ingin menuliskan sebuah wacana, sebuah tulisan. Dia tuh payung yang sangat besar, yang bahasanya tuh besar, yang bahasanya tuh luas. Saya belum belum meminta teman-teman untuk menyempitkan itu, karena kalau misalnya teman-teman di temanya, kalau dari saya ya, kalau teman-teman di bagian tema itu sudah menyempit, maka di sesi yang ini ketika kita membicarakan tentang tujuan dan tesis, nah ini nantinya akan kebingungan kalau dari saya, karena tujuan dan tesis ini sudah lebih detail lagi, bisa dikatakan sudah mulai menyempit nih gitu ya. Jadi tema itu saya sarankan ada di payung yang sangat besar. Kemudian setelah tema, teman-teman akan minggu lalu setelah teman-teman berkenalan dengan tema, maka teman-teman berkenalan juga dengan topik ya. Jangan lupa tema itu bagi seorang penulis bisa jadi sebuah pembatasan gitu ya, sebuah pembatasan ketika dia ingin menuliskan sebuah cerita. Tapi bagi pembaca, maka tema itu bisa disebut sebagai salah satu amanat yang akan disampaikan oleh si penulis itu tersendiri ya. Sedangkan topik itu bisa dikatakan garis besar juga yang akan dibicarakan oleh seorang penulis di dalam tulisannya. Dan ingat, sebelum membuat sebuah judul, maka teman-teman harus mendahulukan menentukan tema dan topiknya terlebih dahulu. Sekarang kita ke tujuan dan tesis. Jadi kita tuh 2 minggu ini kayak bahas 4T ya teman-teman ya. Tema, topik, tujuan, dan juga tesis. Nah, tesis ini berbeda dengan karya ilmiah. Berbeda dengan salah satu contoh karya ilmiah ya. Kan kemarin kita bahas juga tuh jenis-jenis karangan yang berdasarkan tujuannya itu kan ada karya ilmiah. Nah, salah satu contoh dari karya ilmiah itu tesis. Nah, ini berbeda teman-teman dengan tesis yang akan kita bahas di minggu ini. Kita ke tujuan dulu. Oke. Apa sih tujuan itu sebenarnya? Ini adalah pengertian secara garis besar tentang tujuan, teman-teman. Ya, tujuan. Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tujuan itu mempersempit atau membatasi topik. Jadi makanya tadi saya kemarin itu saya selalu bilang, yakin nih mau pilih tema ini, yakin nih mau pilih topik ini, karena teman-teman tema dan topik itu kalau dalam pengertian saya harus masih yang jumlahnya itu luas gitu, karena baru nih si topik ini si tujuan ini yang nantinya jadi menyempit. Jadi apa sih sasaran yang mau di keinginan penulis tuh bikin tulisan ini, apa sih sasarannya gitu ya. Nah, dibuat tujuan ini tentunya dibuat berdasarkan dengan topik, sehingga makanya sehingga si tujuan ini jadinya mempersempit juga, membatasi topiknya juga. Jadi ini sangat berkesinambungan ya, itu tujuan. Jadi yang hendak dicapai. Jadi penulis ini nulis ini untuk apa? Kemudian tesis. Nah, teman-teman, tesis itu adalah pokok masalah yang akan dibahas. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya teman-teman membuat sebuah tulisan dalam 4 paragraf ya. Jadi berarti tesis ini selalu ada di dalam setiap paragraf-paragrafnya. Pokok masalah apa nih, benang merah masalah yang akan dibahas di dalam si karangan ilmiah tersebut. Makanya kemarin itu saya bilang yang luas dulu, yang luas gitu ya. Nah, kemudian apa saja sih ciri-ciri tesis? Tesis adalah, ciri-cirinya adalah berdasarkan topik dan tujuan, perumusan topik dan tujuan. Jadi ini tuh kayak lebih detail lagi.
kemudian payung dalam karya ilmiah. Jadi, nah tesis ini teman-teman, tesis ini juga yang membatasi supaya tulisan penulis ini tidak ke kanan dan tidak ke kiri atau tidak melebar kemana-mana. Ini adalah fungsinya dari si tesis ini. Tesis terbentuknya dalam satu kalimat, teman-teman. Tesis itu berada di dalam satu kalimat. Kemudian tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan yang diharapkan, lebih menonjolkan si topiknya itu tersendiri. Kemudian yang keenam, tesis mampu meramalkan, mengendalikan, dan mengarahkan penulis pada proses lanjut penulisan, yaitu penyusunan kerangka karangan. Jadi tesis ini tadi saya bilangkan, makanya jadi si tesis ini harus ada di setiap bahasan dalam karangannya. Jadi tesis ini satu kalimat tapi dalam gitu, yang bisa mencakup keseluruhan yang terjadi dalam sebuah karangan tersebut ya. Teman-teman, ini saya punya contoh. Misalnya kemarin saya ambil contoh temanya adalah olahraga. Maka topiknya saya perbaharui, yaitu sebagai sepak bola Indonesia. Tujuannya mengenalkan sepak bola Indonesia ke dunia. Nah, kemudian tesisnya adalah perkembangan sepak bola Indonesia selama kurun waktu 20 tahun. Dan judulnya adalah kemenangan tim nasional Indonesia pada saat SEA Games 2023. Nah, teman-teman bisa lihat tesisnya di sini. Jadi tesisnya di sini adalah perkembangan sepak bola di Indonesia selama kurun waktu 20 tahun. Jadi di dalam di dalam tesis di dalam tulisannya nanti gitu ya, saya akan banyak menuliskan tentang persepak bola Indonesia selama 20 tahun. 20 tahun berarti terhitung sekitar mulai tahun 2000 atau 2000 sampai 2003 gitu ya. Misalnya sudah mengikuti berapa kompetisi, kan Indonesia itu sudah berkali-kali ikut selalu ikut serta dalam AFF gitu ya, selalu ikut serta dalam AFF dan tidak hanya ikut serta, dia tuh sudah sampai semifinal, sudah sampai yang part yang memang part yang memang important juga, yang penting juga. Jadi dijelaskan di sana gitu, sampai nanti judulnya saya harap euforia itu belum hilang gitu ya. Nanti di bagian itu juga termasuk gitu kan, karena kan 20 tahun. Nah, jadi dalam kurun waktu 20 tahun ini termasuk kemenangan Indonesia kemarin gitu, teman-teman. Walaupun ini kesannya lebih ke kenapa judulnya tuh fokus ke sana. Saya maksudkan kenapa judulnya terlalu fokus ke timnas kemarin yang menang, supaya banyak pembaca yang tertarik untuk membacanya, karena ini bisa dikatakan masih sebagai sebuah hot topic ya. Itu teman-teman. Jadi itu minggu ini kita membahas tujuan dan juga tesis. Tujuan yang memang tujuan yang hendak disampaikan oleh kita sebagai seorang penulis, dan tesis adalah benang merahnya yang harus selalu ada dalam setiap dalam setiap karangannya, karena ini berhubungan dalam setiap paragrafnya, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.